Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kita Multimedia di acara Brothers Talk. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini kita harusnya berempat nih ya bro ya. Iya, bro. Saya Iya ada sekali ya, karena teman kita satu ini sih kayak mau dengerin info ini bro. Cemen. Bukan cemen, Oh, dia sebenarnya apa ya? Dia baru potong-potong rambut, tapi yang potongnya salah model. Tiduran kalau pakai Iya, mangkoknya tiduran. mangkoknya Iya, ayam. mangkoknya ayam. Betul. Terus dia jadi nggak bisa tampil, dia nunggu rambutnya panjang dulu, baru bisa tampil di sini. mudah-mudahan di lain kali kesempatan si Daviero bisa Ya, ya. gabung sama kita Berempat lagi. membicarakan tema yang Iya. benar-benar luar biasa. Luar biasa kali, dan mudah-mudahan tukang potong rambutnya Bisa insaf ya. Insaf. Hidayah. Dapat hidayah, insaf kita doakan. Karma. Oke, di tema kita hari ini kita akan mencoba membahas tentang tentang sesuatu. Requestan ini dulu. Iya benar-benar requestan ya bro ya. Requestan dari komentar yang video sebelumnya. Iya, terus Nah. video sebelumnya kita sempat membahas time travel ya. Yap. Ya, kebetulan di komen ada yang menanyakan Menanya. sesuatu ya sebenarnya sih sedikit berhubungan dengan time travel ya, hampir ya sebenarnya ya. Pas suatu kejadian yang pernah mungkin beberapa orang Mengalaminya. pernah mengalaminya gitu ya. Apa namanya, Mas? Ya istilah itu biasanya yang terkenal itu adalah deja vu ya. Ya, berarti kalau misalnya itu dalam artiannya sudah pernah melihat. Oke, betul. Dan deja vu itu sebenarnya adalah bahasa Prancis ya. Yep. Bahasa Prancis artinya pernah atau sudah pernah lihat ya. Iya, mengalami, ya. Pernah mengalaminya. Itu suatu fenomena, sesuatu kejadian yang kayaknya kita pernah alami gitu ya. Betul sekali. Waktu di konten sebelumnya kan kita pernah membahas time travel ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang deja vu ya. Dan deja vu itu kan sebenarnya ini suatu fenomena kita pernah mengalami atau sudah mengalami gitu ya. Bisa kayak di sana nih. Kayak kita udah pernah nih gitu ya. Dan kalau berdasarkan dari sumber Wikipedia yang pernah gue baca itu mereka ada survei di tahun 2004, katanya sih sekitar 2/3 dari populasi di dunia itu pernah merasakan deja vu. Kalau lu berdua sendiri, gue sih apa lu pernah ngerasain deja vu gitu kira-kira? Kalau gue ya, boleh Coba dari dulu. Kalau Dari gua- Bro Indra. Terus terang, gue orang yang beberapa kali ngalamin deja vu. Itu pernah ngalami ya? Pernah ngalamin, dan beberapa kali mungkin kalau lu pernah ingat gue bilang, wah gue deja vu nih gitu. Cuman emang gue gak terusin detailnya apa gitu. Tapi lu terkadang pernah gini ya? Pernah kayak pikiran lu, ini beneran pernah atau enggak gitu ya? Paling gitu ya? Iya, Ya. ada pertanyaan nih gimana, dari mana asalnya sih gitu. Iya, kayak sesuatu yang susah diungkapkan gitu ya? Bener nggak Iya, sih? sesuatu yang bisa diungkapkan. Dan saat lu ngobrol ke orang yang gak pernah deja vu, ya nggak percuma jadi hasilnya. Betul. Kalau Bro Martin sendiri gimana? Aduh, gue lupa deh. Kayaknya deja vu nih. Iya, deja vu. Aduh. Gimana bro? Lu Kayak- pernah ngerasain deja vu? Pernah. Pasti kalau misalkan kalau masalah deja vu itu pasti hampir setiap orang ya gitu. Hampir setiap orang pasti ngerasain. Kayaknya gue pernah ke satu tempatnya ini kayak sedikit banyak kayak mimpi gitu. Mimpi pernah di situ gitu kan. Kalau yang gue alamin sih ya kayak gitu beberapa kali aja. Enggak sampai sering kali gitu. Kalau Beberapa misal- kali gitu ya. Kalau misalnya sering kali itu kayaknya gue harus ke psikiater juga deh. Enggak, kayaknya juga kita mesti remind lagi deja vu itu seperti apa ya maksudnya. Betul. Kalau misalnya ada yang beberapa inget, lo juga pernah nggak sih ngalamin deja vu? Kalau Dan gua sih- detailnya seperti apa gitu? Iya, gue pernah kayak pernah deja vu ya itu sih, kayak ada sesuatu yang bisa diungkapkan gitu. Ini pernah atau enggak gitu ya. Dan berarti kesimpulannya kita bertiga ini termasuk dari 2/3 populasi itu. Kalau lu berdua sendiri gimana sih kondisi deja vu yang lu alami itu kayak gimana sih sebenarnya? Bisa diceritain nggak? Coba dari Martin. Kalau dari gue tuh pernah ngelihat seseorang itu ketemu sama orang itu di satu tempat yang kayaknya gue pernah datengin gitu. Cuman ya masih mikir tuh itu mimpi atau memang gue kena deja vu sih. Masalahnya antara mimpi sama deja vu itu hampir
kayak orang mah 11-12 itu hampir berdempetan berdekatan itu karena kan semuanya itu kan karena kayak di otak kita itu ada apa nih kayak pergesekan apa gitu terus ya jadi kayaknya gue pernah deh gitu kayaknya gue pernah ketemu sama lu deh di mana gitu. Otak lu nggak lecet mah. Gesekan harusnya sih agak lebih dikit. Kalau gue sih itu doang sih kayak pernah ngerasain ketemu sama orang itu di tempat yang gue pernah lihat itu. Nah itu aja sih yang beberapa kali gue ini ya ketemu sama cewek inilah gitu. Oh berarti kalau Bro Martin ini dia dia lebih ke kondisi ya, ke situasi gitu ya. Kayak situasi ini gue pernah gitu ya, entah di mana atau kapan gitu ya, betul ya, tempat atau apa gitu ya. Iya betul. Atau pernah ngeliat ini gitu sebelumnya gitu sebelumnya. Betul, ya. betul. Kalau Bro Indra sendiri gimana? Kalau gue biasanya gue kategorikan jadi 3 kategori. Apa? Misalnya tentang tempat, tentang orang, dan tentang perkataan. 3 hal ini faktor yang jadi dejavu. Misalnya kayak dejavu yang gue ingat misalnya kalau lagi kekerut gitu gue tendang-tendangin gitu mah dejavu nih gue dejavu ya gitu. Cuman untuk detailnya dejavu sendiri sebenarnya susah untuk inget lagi. Sentuhin lagi ya. Susah untuk inget Oh lagi. iya kayak lu pernah benturin pala gua gitu ya. Iya. Dalam slow motion gitu kan nggak kelihatan siapa baru ketahuan kan. Tapi gitu kalau dejavu itu selalu gue kategorikan biasanya dengan tempat, orang, dan perkataan orang. Tempat dan perkataan orang ya. Berarti apa ya? Tentang situasi sama apa ya? Tingkah lakunya itu kayak pernah nih orang bakal begini gitu ya gitu ya. Dan bakal ngomong ini gitu ya. Iya. Berarti dia pernah ngomong jorok sama lu nih. Kalau lu sendiri gimana, Man? Iya, nah kalau gue hampir sama kayak Bu Indra nih. Kalau gue lebih ke perkataan sama kondisi situasinya. Ini kayak pernah nih dan orang ini akan ngomong ini gitu ya. Kayak pernah dan tapi di situ gimana ya? Kayak ada apa ya? Ada hasrat atau pertanyaan di otak gua. Iya. Beneran atau enggak gitu ya? Juga gitu. Oh berarti lu termasuk kayak orang cenayang juga Iya, gitu. susah diungkapkan dengan kata-kata gitu loh. Menurut perspektif lu masing-masing ini kira-kira penyebab terjadinya dejavu itu kenapa sih? Kenapa bisa terjadi gitu dejavu? Mungkin lu bisa menjelaskan mungkin kalau menjelaskan itu kan kita bisa dari sisi kedokteran atau sisi agama, sains atau apa gitu kan. Saya mau kedokteran bukan itu juga, Man. Ya, sama lah. Aduh, gue dijawab gitu. Coba juga dejavu. Jadi nggak kepikiran nih. Kepikiran gitu kan. Ini semua mau merasa otak nih, aduh. Kira-kira itu penyebabnya apa gitu ya? Kita bisa mengalami dejavu itu apa sih penyebabnya? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan gue baca-baca ya dari kayak Mbak Google atau ini yang disfungsi malfungsi otak, ya kayak gue bilang tadi kan otak gue gesrek gitu, agak besot dikit gitu. Gitu. Terus atau kalau yang gue bilang kalau misalkan kayak gitu biasanya dalam keadaan perasaan kalau gue menurut gue ya perasaan kayaknya lagi dalam keadaan tidur. Iya tidur itu kayaknya kita pergi kemana ke suatu tempat yang kayak tadi gue bilang itu gue tiba-tiba ke satu tempat ketemu sama orang terus abis itu pas di kehidupan nyata gue perasaan gue udah pernah kesini terus gue ketemu sama orang ini gitu. Nah, tapi maksud lu tidur itu maksudnya lu lagi mimpi gitu atau gimana? Iya, mimpi jadi mimpi. Bukan tidur jalan gitu. Kalau tidur jalan terus gue tidur kayak mah. Atau tidurnya gantung kan kelapa. Gue mama baru keluar nih. Jadi kalau misalnya menurut gue sih itu kalau misalnya yang gue baca itu kayaknya disfungsi otak yang biasanya kebanyakan penderitanya itu orang yang mengidap epilepsi. Otak aja, lu kayak Martin gue dengar semua otak mulu. Tapi ngomong lu punya otak ya? Otak gue cuma nih, otak gue tetes. Tadinya segini, alhamdulillah dengan berkat bantuan Maerot segini. Luar biasa Maerot. Ini gara-gara gue kekuras nih udah nih otak gue nih. Udah menguras batu nih. Jadi kalau menurut gue sih sampai secara perspektif gue tuh kayaknya cuman karena itu juga yang gue baca itu terus kalau menurut gue yang gue baca lagi di Mbak Google itu yang sering melaporkan itu penderita epilepsi. Jadi gue takutnya kalau misalkan gue kebanyakan dejavu ntar gue dibilang epilepsi lagi. Kalau berita gimana berita?
deja vu itu kalau menurut pengalaman gue sendiri, kadang kan ada yang bilang itu kejadian berulang, ya kan? Seakan-akan itu pernah kita ngalamin, tapi terulang lagi. Tapi pada pengalaman yang gue alamin, kadang di tempat yang baru gue datengin, yang gue yakin sama sekali gue belum pernah datang ke tempat itu, tiba-tiba gue ngerasakan deja vu. Padahal gue belum pernah ya, belum pernah sih. Gue rasa teman-teman juga mungkin ada yang mengalami deja vu, datang ke tempat baru, tapi ngalamin deja vu. Padahal kita sama sekali seumur hidup belum pernah ke situ. Ada perkataan yang berulang, ada misalnya orang yang sama yang kita alami deja vu gitu. Kemudian kalau masalah perspektif gue tentang deja vu, ini ada sains dan agama ya. Kalau dari sains sih gue setuju sama Martin kayak tadi. Memori otak itu kita geser juga kan berarti ya, ada semacam saraf-saraf yang ini ya, iya, ada yang tersimpan memori, ada yang lepas gitu. Jadi secara sains ya. Cuma kan secara sampai detik ini gue rasa nggak ada yang bisa membuktikan secara pasti gitu. Teknologi kita pun belum sampai untuk merekam mimpi kita kan gitu. Dan yang kedua kalau gue lihat dari perspektif agama ya kalau misalnya kan gue salah gue minta maaf gitu, ada buat pakar-pakar atau yang lebih tahu. Cuman gue pernah baca atau pernah dengar gitu, kalau sebelum manusia itu diciptakan masih berupa ruh, belum ditiupkan sama Allah ya untuk ke manusia itu, dia dikasih lihat kehidupannya yang akan terjadi. Ya, itu jadi, dari perspektif agama ya. Iya, dari sisi agama. Jadi kalau dia versi agama yang lu ini ya yang dari perspektif gua lu bukan berarti dari orang-orang apa namanya gua bisa aja salah gitu kan, orang-orang agama yang ahli agama udah lebih tahu gitu maksudnya. Tapi yang pernah gua baca begitu, orang itu dikasih lihat dulu waktu masih berupa ruh sebelum ditiupkan. Tapi bener, ngomong agama, lu punya agama ya? Gue nyembah pemohonan man. Jangan Islam. Kalau lu kan apa man? Islam gue bukannya kepercayaan, gue percaya Islam gitu. Kita nggak tahu di berbagai macam agama dijelaskan seperti apa ya deja vu ya. Cuma kalau karena gue Islam, gue memandangnya secara Islam ya. Secara Islam gitu. Kalau lu kita mana gimana? Ya kalau pendapat gue sih pribadi mungkin ya kita nggak bisa menjelaskan secara pasti ya, semuanya kan kepastian hanya milik Allah SWT ya, dan kekurangan hanya milik Dorce sebenarnya. Jadi dulu. Ini jauh juga ya. Oh iya. Nggak nyambung. Ini dijauh nih, gue nih kayak pernah dia ngomong pernah gitu ya. Nah kalau gue sendiri kalau yang gue alami gini ya bro, kalau gue mimpi itu biasanya gue kalau tidurnya mimpi nih, kalau gue bangun mimpi basah. Gue itu bangun yang mana lu yang bangun? Iya lu bangun. Bangun tidur. Bangun tidur. Biasanya gue kalau mimpi itu gue kadang suka lupa bro sama mimpi gue. Mimpi gue lupa, dan kadang gue maksudnya mungkin ini dulu gue pernah mimpi nih. Gue rasa bukan, itu karena faktor gesekan otak ya. Jadi lu iya, lupa. Mungkin kalau secara medis atau secara ilmu kedokteran mungkin karena otak ya, dan sebenarnya kalau gue sih 90% gue lebih percaya ke medis sebenarnya, karena fungsi otak mungkin ya itu yang saat ini yang menurut gue lebih masuk penjelasannya ke dalam pikiran gue atau saat ini ya. mungkin waktu pas lu kayak nonton TV atau ini kan, terus lu tiba-tiba pas lu tidur lu terbawa akan mimpi itu di tempat itu gitu. Iya, soalnya gue termasuk tipe orang yang lupa sama mimpi gue gitu kan. Gitu. Tapi sendiri gue lupa. Ada orang yang ingat mimpinya atau ada yang lupa. Iya betul. Karena gue setuju sama si kadang orang itu nggak ingat mimpinya juga gitu. Ada kemungkinan juga deja vu itu berasal juga dari mimpi. Tapi pas dia bangun dia nggak sadar mimpinya apa, tiba-tiba pas ada kejadian berulang seperti dalam mimpi dia merasakan deja vu seolah-olah pernah terjadi sebelumnya tapi padahal tidak. Kejadiannya cuma Nah kalau misalkan jadi pertanyaan buat gue nih, nah menurut lu deja vu itu udah pernah terjadi atau hanya mimpi? Kalau menurut lu udah pernah terjadi atau mimpi gitu ya? Kalau yang gue pernah alami sebenarnya sih kayak sudah pernah terjadi gitu, atau mimpi. Tapi sih terus terang ya tadi seperti gue bilang tadi, gue 90% gue lebih percaya dengan pendapat dari ilmu medis. Nah kalau lu? Gue lebih percaya yang tadi gue dari segi agama ya. Jadi berarti tiap orang itu dikasih lihat masa depannya sebelum dia ditiupkan
Oh, berarti lu lebih milih apa namanya? Tadi pertanyaan gua apa nih, Man? Kayaknya lu di mana? Wah, ini gua gesek kotaknya nih. Gesek. Maaf ya, kalau agak gesek kotaknya. Nggak, ada satu lagi nih bro, yang menarik nih. Kalau menurut gua, ada lu pernah nonton film Sun Gokong kan? Sun Gokong itu dia Bukannya dia pemerannya ini. Iya. kedua. Nggak, di situ ada menjelaskan kayak reinkarnasi ya. Reinkarnasi kan kalau di Sun Gokong kan, maksudnya kepercayaan mereka, kita itu hidup reinkarnasi ya. Mungkin itu mungkin bisa masuk ke pengertian deja vu juga menurut gue ya. Karena reinkarnasi, karena kita lihat kan ada episode di mana Panglima Tianfeng dihukum dan dia diceburkan kembali Untuk mengalami 1000 penderitaan kan. Iya, hidupnya berulang-ulang gitu. Itu reinkarnasi ya. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan secara pasti dan Betul. secara tepatnya ya, karena kita juga bukan pakar, tapi yang jelas kita juga balikan ke teman-teman sendiri. Gimana perspektif teman-teman, silakan isi di komen ya tentang deja vu sendiri. Iya, mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri itu dengan deja vu itu apa? Mungkin teman-teman bisa komen ya untuk pemahamannya atau cara pandangnya juga. Kasih tahu tentang mimpi lu. Mimpi basah? Mimpi basah, mimpi kering. Mimpi basah gimana? Siapa tahu bisa kita undang di acara ini ya untuk menggali lagi lebih dalam Kita bedah. Kita akan bahas secara gamblang dan secara unfaedah. Artinya. Nah, saya kita juga mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah kata yang menyinggung atau apa ya, kita cuma bercanda dan mencoba menjelaskan sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Itu sih. Oke, mungkin cukup dulu bro ya. Karena durasi kita terbatas. Betul. Dan waktu juga terbatas. Kita harus menjemput si Davier di tukang rambut. Tukang cukur rambut. Iya. Dia sekarang masih di sana. Dia nggak boleh keluar sampai rambutnya gondrong lagi. Jangan lupa untuk subscribe, Jangan lupa untuk komen Dan share. like-nya juga dong. nyalain loncengnya. Dan tonton terus video-video kita yang lainnya, oke? Oke, see you next time. See you next time. Sampai jumpa lagi di Brothers Talk. Talk.